kelompok 10 mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kita akan membahas sebuah permasalahan yang akan kita kulik nih setelah ini. Jadi, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Dara Terutami dengan NIM 132. Nama aku Karina Putri Wahyudi dengan NIM 147. Aku Lailatul Maida Ramadhani dengan NIM 152. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung masuk pembahasan kita kali ya. Tahu nggak sih kalian yang lagi viral sekarang ini di lingkungan kita ini? Yang itu nggak sih kesalahan administrasi, bukan yang pencatatan data tanah nomor persil itu? Ya betul ya gitu ya gitu. Jadi yang aku dengar itu permasalahannya di mana ada sebuah pendataan yang awalnya itu harusnya tuh rumahnya itu di nomor persil 38. Tapi ternyata dalam pendataan itu ada kekeliruan di mana pendataannya itu ada di nomor persil 37. Malah yang salah satu kasus di BPN dengan nomor 88 itu ya? Ya betul itu. Wah, malah kamu tahu nggak? Aku sih nggak gitu ngikutin kalau soal perkara kayak gitu. Makanya itu maksudnya kayak apa sih? Jadi tuh kisahnya tuh kemarin kebetulan ya sebenarnya ada aku, ada Karina, cuman emang kita datanya berbeda gitu ya. Jadi di persidangan itu ada sebuah kayak penggugat dan tergugat, di mana penggugat itu menuntut atas pendataan rumah yang harusnya di 38 ternyata ditulisnya di 37. Dan dari yang pernah aku dengar itu ada keterangan saksi juga yang diberikan oleh tergugat, di mana saksi itu sebagai cucu dari salah satu nenek yang tinggal di daerah tersebut. Mungkin sebelum kita masuk ke saksi tersebut, aku bakal jelasin kalau rumah ini ada di daerah Desa Pakijana, di mana di rumah tersebut ada sebuah 3 nenek, ada seorang 3 nenek yang bersama 6 cucunya ya. Dan itu namanya kalau nggak salah Bang Aminah, Safia sama Mbak Samani. Dan tetapi mereka itu ternyata rumah itu bukan dimiliki dari mereka pribadi, tapi mereka itu membangun sebuah rumah di atas tanah Bapak Jainuddin. Jadi Bapak Jainuddin itu kayak memberi tanah ke mereka, meminjami lah tanah ke mereka. Terus mereka itu membangun rumah sendiri di atas tanah itu tadi. Tapi tanpa ada kayak surat resminya, jadi kayak asal ngomong aja, ini mah saya pinjam tanah gitu lah. Kayak tidak ada secara tertulis lah. Iya, Jadinya nggak ada. mungkin setelah jadinya dipermasalahkan karena tidak ada bukti secara sah. Dan di mana ya langsung dalam hasil persidangan itu saksi mengatakan bahwasannya saksi tinggal di situ dari tahun 1978, dari awal dia lahir hingga 2002 karena beliau berkeluarga dan pindah ke Bondowoso. Jadi pada saat di Bondowoso ini kan namanya saksinya itu kan Pak Syamsu. Nah, saat udah nikah itu kan rumahnya itu kan pertamanya tinggal di sana kan Mbak itu kan. Ya. Mbaknya ini meninggal satu persatu saat beliau ini sudah tinggal di Bondowoso. Terus adik-adiknya kayak cucu-cucunya itu ya udah tinggal sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak satu rumah lagi gitu. Nah, Pak Syamsu ini kayak ada pemikiran gimana kalau kontrakin aja selama 1 tahun dari 2004 sampai awal 2005 ke siapa tadi namanya? Ke ke anak Bapak Supono. Ya, Jadi kayak orang luar lah. Dan itu mungkin kayak spesifikasinya kan kayak Bapak Syamsul ya. Bapak Syamsul itu memang pindah setelah dia berkeluarga. Beliau berkeluarga tahun 2002. Mungkin beliau pindah, beliau tuh mengerti bahwasannya sampai 2004 itu rumah itu kosong karena kebetulan adik-adiknya, cucu-cucu yang lain itu yang selain Bapak Syamsul itu pindah berkeluarga atau merantau atau bagaimana. Dan untuk nenek Safia, nenek Samani, terus nenek Aminah itu ya sudah meninggal gitu. Jadi memang saat 2003 tersebut mungkin saksi itu mengecek dan ternyata sudah tidak ada penghuninya dan mungkin disayangkan jika ditinggali kosong. Akhirnya pada tahun 2004 Bapak Syamsul dengan inisiatif sendiri mengkontrakkan rumah tersebut kepada pihak luar, yaitu putra dari Bapak Supono. Tetapi kontraknya hanya dalam 1 tahun, jadi 2004 sampai 2005. itu pun nggak sampai 2005 benar-benar awal, jadi 2004 yang agak aturan sedikit lah. Ya nggak sampai 1 itu uangnya masuk ke Pak Syamsu ya. Tuh, jadi karena mungkin itu inisiatif Pak Syamsu dan yang ya mungkin bisa dibilang saat itu yang mengurus Pak Syamsu ya. Iya. Jadi kayak langsung hasil kontrakan itu tersebut, hasil uang sewa masuk secara pribadi. Setelah dikontrakkan ini perkaranya kan habis. Nah, Pak Syamsu tuh kayak berpikiran ya udah deh, aku mengembalikan rumah dan tanah ini tuh ke ahli warisnya, yaitu cucunya Pak Jainuddin, namanya Bis. Nah, pada saat mau mengembalikan tanah ini tadi, ternyata kok ditempati sama anak angkatnya Mbak Safia yang namanya
Pak apa? Saya itu apa ya, pokoknya dari 3 nenek tersebut itu ada namanya Mbak Satya. Mbak Satya itu ternyata pas zaman dulu itu mengambil anak angkat secara apa ya, bisa Secara dibilang tidak sah. Jadi ya secara lisan hanya aja secara gitu. lisan kayak oh kamu saya angkat sebagai anak saya gitu. Tanpa adanya surat hukum. Ya Itu namanya Bapak Jainuddin. oh, iya, Bapak siapa ya? Sutaji. Iya Pak Stadi, ya benar Pak Stadi. Jadi pas saat apa sih rumahnya itu mau dikembalikan oleh Bapak Syamsu setelah disewakan 100 tahun kurang, itu Pak Syamsu mau membalikanlah ke ahli waris sesungguhnya yang mungkin sudah diinfokan dari yang harusnya tanah Pak Jainuddin kan. Ya. Jadi kan rumah tersebut sebenarnya punyanya 3 nenek tadi, tapi kan dia di atas tanah Pak Jainuddin. Ternyata tanah Pak Jainuddin itu memiliki ahli waris yakni Ibu Lili, dan maunya dikembalikanlah kepada Ibu Lili tersebut. Ternyata selama kosong itu Ternyata ya Pak Sutaji mau menempati rumah itu tanpa sepengetahuannya Pak Sutaji. Nah, sebelum ditempati itu Pak Sutajinya meninggal, keburu meninggal. Jadi ditempati sama istri sama anaknya, yaitu Bu Aminah. dan dari penjelasan Pak Syamsu saat sidang pun mengatakan bahwasannya sampai detik ini pun tidak ada kayak pengusiran lah dari Pak Syamsu ataupun saudara-saudara yang lain, karena memang ya tidak ada apa sih, mungkin sampai menegur juga enggak ya? Iya nggak ada. Nah, nggak ada mereka menegur atau apapun hingga saat ini pun Bu Aminah, Bu Amanah Bu Aminah masih tinggal. sebagai istrinya Pak Sutaji yang selaku anak angkat dari Mbak Satya itu tetap meninggali rumah ini sampai detik ini. Dan mungkin ya dari hasil sidang yang kita tahu ya Kar ya, kalau misalkan belum ada hasil keputusan dari majelis hakim, dan ya Majelis hakim sendiri itu masih kayak itu mengadakan sidang lapangan gitu. Jadi mengecek rumahnya itu apakah benar ada di 38 dan gitu lah. Ya mungkin kalau info dari sidang paling ya menunggu 3 bulan lagi ya, 3 bulan. dan sampai saat ini emang belum ada titik lagi. Itu sih. Kenapa ya katanya Pak Jainuddin itu tidak berubah? Ya mungkin ya menurutku kan biasanya orang desa ini kayak ya udah ya, mungkin karena mereka itu tetangga baik, terus kayak Asia tidak mereka punya rumah atau apa, kan biasanya kan kayak gitu dan orang desa kan ya udah ini saya pinjam tanah misalnya apa kayak bisa bangun rumahnya sendiri Mungkin niatnya bantu lah mungkin, tapi kan keburu Pak Jainuddin nggak ada, jadi untuk titik jelasnya kurang spesifik. Jadi mungkin ya kita sambil nunggu lah, ikutin kelanjutan dari berita ini. dan itu yang bermasalah pun sebenarnya kayaknya Sekdes sama Sekdesnya yang dulu nggak sih, bukan yang sekarang. Cuman ya yang menjabat kan Iya. sekarang ya yang sekarang, jadi yang dituntut ya yang sekarang gitu ya. Ya mungkin apa ya, permasalahan ini terlalu sedikit bukti, terlalu sedikit orangnya, jadinya kayak untuk penyelesaian secara waktu yang lebih singkat lebih susah. Kalau kita kalau nanti jadi orang tua harus membagi warisan itu secara nyata, secara jelas, dan juga tidak hanya cara tertulis, tulisan dan tidak menemukan penting diambil warga. Jadi memang kayak mungkin dari permasalahan ini meskipun kita belum tahu titik terang akhirnya ya, cuman ya kalau bisa kita jangan sampai lah nanti kalau misalnya kita sudah menjadi orang tua atau nanti anak-anak kita sudah menjadi orang tua, itu kita harus membagi harta waris itu sebelum kita tiada itu ya jelas gitu ya, spesifik, karena jangan sampai nanti anak cucu kita itu mempermasalahkan harta warisan. Jadi tetap harus menjaga keharmonisan keluarga. Saya sebelum itu kayak udah buat surat warisan lah, juga kayak ini gitu lah. Biasanya kalau orang desa kan nggak gitu sih, kayak ya udah kamu bagiannya ini tanpa apa surat kepastian ya sebenarnya. Berarti mungkin itu aja gak sih kayaknya, karena ya mungkin kita juga belum tahu kelanjutannya. Ya mungkin dari permasalahan ini kita bisa mengambil hikmahnya, baiknya, dan semoga keluarga yang sedang bermasalah bisa segera diselesaikan. Ini saja ya teman-teman, kita akan tutup ya sih. Ya tutup aja. Dadah, makasih sudah nonton. Terima kasih. Dadah. Semoga paham. Dari permasalahan ini dapat kita ambil hikmahnya bahwasannya kesalahan administratif di tingkat desa dapat menjadi sumber sengketa. Apabila tidak ada koreksi resmi dari otoritas yang berwenang, yaitu Kepala Desa Pakijangan Kabupaten Pasuruan yang menjabat kala itu. Sehingga BPN atau Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melakukan pembetulan nomor parsil yang seharusnya 38 namun malah tercatat 37.